Halo anak muda, balik lagi nih bareng aku Iyal di program podcast Kobar. Nah, kali ini aku bakalan ditemenin sama teman aku yang pastinya kalau kalian mau tahu, aku di depan fakultas fisip nah pastinya, dan kita cari suasana baru biar kalian nggak lihat itu aja ya pasti. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama teman aku yaitu Halo intelektual muda, kenalin aku Fauzi dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dari program studi Ilmu Komunikasi. semester berapa kak kalau boleh tahu? Aku baru di semester 2. Semester dua kayaknya kita kenal ya. Apa Iya. kita pura-pura kenal? Nah, kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang santai ya kak, Iya. tapi tetap memberikan wawasan yang belum dikasih di mana-mana. Kali ini aku mau ngobrolin tentang belahan jiwa mahasiswa-mahasiswi. Tahu nggak? Apa tuh, Bang? Yaitu AI. AI? Wow. AI itu udah jadi belahan jiwa. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa tuh kira-kira? Karena ya kita kalau curhat ke AI, kita cari jawaban di AI. Betul. Iya sih. Terus kita sedikit-sedikit buka AI. Kalau dengar kata AI itu yang keluar adanya ChatGPT, Betul. Gemini, Blackbox AI, Bisa jadi. Cloud AI, Boleh. dan yang lain-lain. Nah, tapi AI sendiri kan tidak memberikan dampak yang 100% positif ya. Pasti ada dampak negatifnya. Nah, aku tuh bingung atau sering bertanya-tanya dalam pikiran, kalau tiba-tiba AI hilang besok tuh gimana ya? Wah, kalau AI tiba-tiba hilang besok banget nih. Besok banget. Aduh, jujur kaget sih ya. Kalau AI tiba-tiba hilang besok, karena apa ya? Kalau AI tiba-tiba hilang, aku nih ya, sebagai mahasiswa, yang kadang kalau nugas tuh masih harus butuh AI banget nih. Kalau tiba-tiba hilang ya, jujur sedikit ribet sih ya. Ya, Bayangin kita punya tugas, deadline-nya besok, harus dikumpulkan besok. Nah, dan itu pun di dalam AI. Terus tiba-tiba hilang, gimana? Ya aku kaget. Yang biasanya aku santai banget, tenang ada AI gitu. Nice. Tiba-tiba hilang, jujur kaget ya. Pasti kaget banget. Benar. Dan kalau kita kan sering dikasih tugas nih ya, pasti wis AI aja. Iya, banyak yang kayak gitu. Tapi kan itu kalau tiba-tiba hilang, wes AI aja lah. Tiba-tiba hilang, wah, gak bisa ya. Apalagi kalau di dunia pekerjaan kan. Sekarang dunia pekerjaan tuh yang balas di Shopee tahu nggak? Iya. Itu AI loh. Admin itu AI. Itu AI. Berarti sekarang juga di pekerjaan juga banyak ya yang pakai AI. Pekerjaan udah banyak. Bukan cuman pendidikan aja ya. Bener banget. Dan hidup tuh bakal ribet kalau AI beneran hilang. Betul banget, setuju Pak. Yang kita obrolin tadi, kita bakal kebingungan, kita bakal nggak tahu cari referensi di mana. Betul. Apalagi yang malas baca, yang malas cari informasi, itu. Terus itu bakal gimana ya nah? Jujur ribet banget sih kalau tiba-tiba hilang besok. Tadi kalau tiba-tiba AI bisa dihilangkan, ada bagusnya nggak sih? Kalau menurut aku ya, ada sih dampak positifnya dari hilangnya AI ini. Soalnya apa ya? Buat mahasiswa nih, khususnya aku nih ya. Kalau AI tiba-tiba nggak ada, itu aku bisa jadi kayak jauh lebih kreatif gitu loh. Terus otak bisa diasah buat nyari solusi yang nggak instan gitu loh. Nah gitu kan. Tapi kalau menurut aku AI kalau hilang sih bakal bingung sih. Ya jujur aku juga bakal bingung. Cuman kita kan sebagai manusia kan mungkin bisa ya adaptasi walaupun sedikit susah gitu ya. Aku tuh kena yang AI, kamu tahu nggak sih yang di tahun 2020 yang kalau kita buka Google ada apa sih namanya brainstorming atau apa gitu. Kan ada kalau kita cari contoh kayak apa sih namanya manusia kan di situ ada sih. Nah, aku kena AI lewat situ. Udah lama berarti ya? Udah lama. Makanya aku sekarang kalau AI itu hilang bakal bingung. Iya. Pol. Jujur sama sih kalau hilang. Berarti AI itu
memberikan dampak positif dan memberikan dampak negatif ya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba AI ini membantu manusia banget kan. Nah, kenapa bukan AI aja yang bekerja? Manusia digantikan sama AI. Ya, kalau itu sih apa ya? Kayaknya kalau buat gantiin manusia nih, AI itu masih belum bisa deh kayaknya. Kenapa? Soalnya kan kalau saya punya kakak saya sendiri ya, dia itu kerja sebagai apa ya? Itu loh, bagian ini apa? Yang buat coding gitu loh. Oh, berarti dia pakai laptop kan? Iya, pakai itu. Nah, dia bilang kalau pakai AI kayak buat aplikasi nih, itu bisa. 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 Bukan cuma cari jawaban aja. Bukan, AI juga bisa dibikin buat aplikasi gitu bisa. Tapi apa ya? Di posisi itu tetap butuh manusia. Gak cuma AI aja. Oh, berarti manusia itu yang menjalankan AI-nya. Iya, jadi gini, misal nih, di atasnya tuh nyuruh ke masnya itu kayak buat kalau ini, misal gitu ya. Terus itu tuh masih tetap butuh manusia, kayak ada butuh nyampein sesuatu, rapat itu apa, meeting gitu kan, masih tetap butuh manusia karena manusia tuh kayak natural gitu, butuh ikatan emosionalnya masih ada gitu loh, yang nggak bisa diberikan oleh AI gitu. Oh, bener banget sih. Kadang aku kalau curhat di AI itu cuma bisa baca tulisan, nggak bisa ngerasain emosional Iya, yang iya. diberikan. Jadi kayaknya nggak bisa ya. Tetap nggak bisa. Karena manusia sendiri punya hal natural yang nggak dimiliki AI. Iya. Bener banget. Jadi kalau menurut kita berdua, AI itu ya intelektual muda. Ada dampak positif dan negatifnya. Betul. Dimana dampak positifnya kita dapat mencari informasi lebih gampang. Nggak usah datang ke tempatnya, tinggal scroll, buka HP kalian, nggak usah males. Kalau males, tinggal tolong temennya yang buka AI-nya. Terus dampak negatifnya, ya kita bakal otak kita jadi tumpul. Ya, ketergantungan gitu. Bener banget, ketergantungan nantinya, bikin males. Yang awalnya ranking 1, kalian nggak dapat ranking. Bener nggak sih? Bener banget. Dan yang dibilang kakaknya Fauzi tadi apa? Bikin aplikasi ya? Iya. Dampak positif itu. Apalagi kalau kita bisa pintar-pintar pakai AI. Kan sekarang ada prompt kan ya? Iya, benar. Just pintar-pintar aja bikin prompt di AI. Kesimpulannya ya AI sama manusia itu bisa hidup berdampingan. Tapi nggak bisa 100% mengambil salah satu dari keduanya ya. Terus menurut aku juga, aku sering terbantu sama AI. Fauzi juga kan? Iya, bener. Terbantu banget malah. Terbantu banget. AI. Di semester 1 aja kita ujian. Iya sih. Ujian pakai AI. Jujur iya. Karena ya emang sengebantu itu AI itu. Cuman ya balik lagi ya, itu masih belum bisa gantiin manusia. Bener banget. Jadi apa yang kita bicarakan tadi, semoga bisa intelektual muda ambil bahasannya aja, dampak positifnya aja, dampak negatifnya nggak usah diambil, biar kita berdua aja yang ambil. Ya, tinggalin aja. Bener, tinggalin aja, nggak usah direalisasikan dalam kehidupan. Nah, jadi gimana nih buat intelektual muda, kalian punya saran nggak sih, menurut kalian AI itu memberikan dampak negatif atau positif? Malah kita tuh terbantu banget dengan adanya AI. Aku mau tahu jawaban kalian, tapi harus tetap atau kalian tulis di bawah komen. Jadi selalu dengerin podcast Kobar yang bakalan tayang setiap minggunya 2 kali ya. Dan disitu tuh bakal memberikan sesuatu wawasan yang menarik dan unik. Wow. Jadi tetap dengerin kita berdua di Giga Radio.